Nah, sebelum mulai saya mau memperkenalkan dulu pembicara kita pagi ini. Judulnya apa? Judulnya adalah Membangun dan Melindungi Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha. Mungkin semuanya udah kenal dengan Ibu Irma Novita, tapi nggak apa-apa, saya sebutkan lagi ya. Ibu Irma Novita ini S1 Kedokteran Umum Universitas Trisakti, S2 Magister Manajemen Universitas Pelita Harapan, kemudian beliau juga telah menyelesaikan pelatihan konsultan haki di Fakultas Hukum UI. Pekerjaan saat ini, sebelumnya beliau juga adalah bekerja sebagai General Practitioner, kemudian sebagai Product Manager di PT So Industri Farmasi, sebagai Product Manager di PT Global Dispo Medica, dan sekarang adalah CEO di PT Rumah Paten Indonesia. Bu Irma ini juga tentunya Rumah Paten Indonesia ini memiliki juga partner yang membantu dan juga merupakan partner dari Rumah Paten Indonesia, itu Pak Adnan Hardi, merupakan S1 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, kemudian juga merupakan advokat dan merupakan founder dari Rumah Paten saat ini. Mungkin sampai di sana dulu perkenalannya, dan waktu dan kesempatannya saya serahkan kepada Ibu Irma. Silakan Bu Irma. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Selamat pagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Oke, ya pagi ini senang sekali ya kita bisa hadir ya 30 orang di sini dari BNI, Grow, Chapter. Kita semua hari ini membahas mengenai legal. Ya, hari ini saya juga ditemani oleh Bapak Adnan Hardi yang merupakan founder dari Rumah Paten sendiri dan juga advokat di bidang kekayaan intelektual. Ya, langsung saja saya membahas mengenai membangun dan melindungi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha. Nah, mungkin teman-teman di sini tahu, Bu Irma tuh konsultan haki. Bu Irma konsultan haki. Apa sih haki gitu kan? Apa sih, banyak orang yang nggak tahu apa sih haki? Haki disebut-sebut gitu kan, Pak Adnan konsultan haki gitu. Nah, haki sendiri sebenarnya adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual. Yang saat ini kalau kita disebut konsultan KI atau kekayaan intelektual. Jadi zaman dulu disebutnya hak kekayaan intelektual, tapi saat ini khususnya kekayaan intelektual. Nah, kalau teman-teman sendiri, apa sih kekayaan intelektual? Itu kan banyak ya artinya. Jadi kekayaan intelektual ini adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Jadi luas ya sebenarnya hak kekayaan intelektual ini sendiri. Jadi banyak yang kira hak itu hanya merek gitu, hak itu hanya paten. Tidak. Hak itu luas sekali Bapak Ibu ya. Jadi hak sendiri di sini memang ada yang bisa kepemilikannya secara bersama atau komunal, misalnya saya sebut di sini ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis atau indikasi asal. Nah, contohnya indikasi geografis supaya agak sedikit paham, contohnya kopi Gayo, kopi Kintamani, atau apapun yang dihasilkan oleh suatu daerah, itu disebut indikasi geografis. Kemudian kepemilikan perseorangan. Nah, di sini yang lebih saya highlight untuk Bapak Ibu semua di BNI Grow ini, yaitu hak cipta. Mungkin di sini ada yang penulis buku atau pengarang lagu ya. Ya, di antara teman-teman pasti kan juga ada yang selain pengusaha juga ya suka hobi nulis gitu kan. Contohnya di sini ada banyak, ada Pak Hari, ada Pak Mark yang juga bisa menulis lagu juga, atau mungkin Pak Arif atau teman-teman sekali nggak biasa saya sebut, yaitu hak cipta. Itu adalah salah satu kekayaan intelektual dari Bapak Ibu semua. Itu hak cipta adalah perorangan yang dihasilkan oleh orang. Kemudian ada hak cipta milik industrial. Nah, di sini banyak, ada paten, ada merek, ada desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga varietas tanaman. Nah, untuk pagi ini, karena memang teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian di sini adalah pengusaha. Jadi kita lebih mention atau kita lebih fokuskan di merek. Nah, mungkin apa sih merek atau apa sih IP atau kekayaan intelektual bisa dilihat di sini
Izin Bu Zipora, saya masukkan foto Ibu di sini. Ya, boleh pegang handphonenya masing-masing. Nah, bisa dilihat handphonenya mau merek apa aja boleh ya. Jadi contohnya di sini ada iPhone Ibu Z ya. Jadi kekayaan intelektual itu di mana saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kekayaan intelektual. Yang pertama yang gampangnya yang kita pegang sehari-hari setiap saat adalah handphone. Bisa dilihat suatu handphone punya merek dagang. Sebut saja iPhone dengan nomor dagang di Indonesia adalah IDM 00477-957 itu adalah merek. Kemudian iPhone, Samsung, Xiaomi, atau Oppo itu adalah suatu penamaan merek. Kemudian desain industri. Desain industri handphone di sini masuk ke alat elektronik. Bisa dilihat mungkin desainnya dari iPhone 10 berbeda dengan iPhone 13, beda dengan Xiaomi, beda desain industri bentuknya dengan si Samsung, apalagi ya Oppo ya banyak juga. Nah itu desain industri biasanya berupa bentuk. Kemudian paten. Nah apa sih paten? Paten itu sesuatu yang kadang tidak terlihat ya, jadi semacam proses atau metode. Jadi di sini di dalam handphone atau dalam satu iPhone ada patennya, yaitu metode dan peralatan untuk koordinasi fungsi-fungsi optimisasi sendiri dan jaringan tanpa kabel. Itu salah satu contoh dari paten di suatu handphone. Dan kemudian ada hak cipta. Nah, hak cipta di sini mobile, aplikasi, atau konten. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang punya aplikasi atau konten, nah itu termasuk hak cipta yang biasanya mungkin aplikasi ini masuk ke dalam suatu handphone. Oke, kita fokuskan hari ini di merek dagang. Nah, mungkin bisa dilihat saya punya dua produk ya. Jadi yang satu pakai merek, yang ini, yang satu tidak. Kemudian merek itu apa sih? Dibolak-balik disebut merek. Ya merek itu sebenarnya suatu tanda sih, sebenarnya hanya tanda pembeda. Itu bahasa gampangnya itu tanda pembeda antara produk A dan produk B yang sejenis. Jadi kalau pengertian secara luasnya yaitu tanda yang ditampilkan secara grafis. Jadi berupa gambar, logo, nama, huruf, angka, bahkan susunan gambar bisa 2 dimensi, 3 dimensi, suara juga bisa. Kemudian banyak juga ada juga unsur-unsur tersebut yang membedakan. Intinya suatu unsur yang membedakan antara suatu produk A dan produk B atau jasa A dan jasa B yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke. Nah, fungsi merek dagang. Ini kalau misalnya Bapak Ibu misalnya Bu Zi saya kasih haus nih, Bu saya minta minum dong. Nah, ini saya kasih suatu produk yang tanpa label. Kira-kira mau nggak? Orang pasti berpikir, itu produk apa sih? Jangan-jangan airnya dari air got gitu atau dari air sungai Ciliwung yang mungkin nggak di steril segala macam. Tapi kalau saya kasih misalnya satu produk ini, suatu produk Cleo ya, tertulis saya disclaimer ini bukan iklan sponsor. Jadi misalnya ada seperti ini, kita tahu, oh oke, dia diproduksi oleh PT Sariguna Trimatirta Tbk dan ada BP POM-nya dan kemudian ada environment friendly bottle. Jadi di sini lengkap semua keterangan mengenai si merek itu. Jadi kalau seandainya kita ada dua minumannya pasti orang ya milih yang ada labelingnya. Karena apa? Karena ada fungsinya yaitu membedakan produk. Yang ini airnya mineral, ya ini airnya air mentah kali ya. Jadi membedakan produk A dan produk B yang mereka miliki itu fungsinya membedakan produk. Terutama untuk suatu perusahaan yang memiliki banyak produk ya, grup produk itu untuk membedakan satu dan lainnya itu adalah salah satu fungsinya membedakan produk. Kemudian yang kedua kualitas. Sudah pasti yang air dengan yang air tanpa label ini dipertanyakan gitu loh, kualitasnya bagaimana, BPOM-nya bagaimana, izin-izinnya bagaimana. Tapi kalau yang dengan label seperti ini kita tenang, customer tenang dalam membeli produk tersebut. Jadi mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara atau menjaga kualitas. Alat pemasaran. Nah, gampangnya alat pemasaran misalnya Bapak Ibu di sini kan juga pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang produksi produk. Gampang misalnya saya sebut aja izin Pak Aming saya sebut Grebel. Grebel ada punya banyak sekali merek. Kenapa harus dibeda-bedakan ya? Karena pemasaran A dan Grebel B dan ini ada Grebel yang baru, Grebel Wow beda gitu kan dengan Grebel-Grebel yang lama, Pak Kokimex ya beda.
Itu salah satu bentuk pemasaran dan jaminan kualitas. Ya, ini contohnya di sini ada jaminan kualitas dan juga kemarin kita mendapat Grebel bagus sekali, itu jaminan kualitas kepada konsumen untuk membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Jadi penting sekali merek ini. Nah, sekarang merek itu apakah cuma tulisan? Enggak. Ya, jadi merek itu ada banyak tipenya. Jadi yang disebut merek itu atau logo bisa berupa gambar. Oke, gambar tuh di logo itu pasti merek ya. Jadi ada gambarnya saja atau kata, kemudian ada merek 3 dimensi dalam bentuk ada 3 dimensi ya, sisi depan, belakang, sama bawah. Kemudian ada merek suara. Nah, merek suara nih gampang nih, yang tiap pagi kita dengar tenenet, tenenet, tenet, tenet, tenet. Nah, itu adalah merek suara. Dari suara tersebut kita tahu, oh ini merek suatu produk ice cream. Oh, dari suara ini kita tahu adalah suatu sari roti lewat nih, sari roti lewat atau susu murni, apa itu namanya? Nggak tahu ya. Yang susu murni, nah itu berarti oh itu ada ada susu murni. Saya datang nih ke bawah. Ternyata yang dibeli bukan, berarti kan dia menggunakan merek suara orang lain. Jadi merek itu nggak cuma hanya kata atau gambar. Bu, saya nggak punya gambar nih, saya ada gambar tapi saya kayaknya pemasarannya nggak lewat gambar deh. Saya lewat suara boleh nggak? Bisa, itu juga merupakan suatu kekayaan intelektual merek dagang berupa merek suara. Oke, kemudian kira-kira prosesnya seperti apa sih ini? Ini pertanyaan dari teman-teman BNI, banyak sekali yang one-to-one sama saya cuma bertanya seperti ini. Bu, merek saya udah 12 bulan lebih atau saya baru daftar nih, kira-kira lama nggak sih Bu dapat sertifikatnya? Ada lagi yang bertanya, ini bukan dari orang BNI ya, jadi ini klien-klien dari rumah paten suka bertanya, sertifikat berapa hari? Ya, memang sih sertifikat bisa didapatkan, tapi kita melalui proses yang panjang. Pertama, yang pasti permohonan. Permohonan ini untuk merek sendiri saat ini DJKI sudah melakukan suatu terobosan yaitu DJKI online. Jadi baik dengan menggunakan jasa konsultan ataupun daftar sendiri juga bisa. Jadi permohonan bisa diajukan secara online. Kemudian pengumuman. Nah, pengumuman ini penting sekali. Kenapa? Pengumuman ini pada saat merek kita diajukan, apakah ada merek yang keberatan atau perusahaan yang keberatan terhadap merek yang kita ajukan. Nah, jadi selama 2 bulan itu di website DJKI di-blast oleh mereka, ini loh merek yang bisa diajukan keberatan yang kami umumkan selama 2 bulan. Misalnya kemarin saya bantu Pak Handi, Johan, ada merek Field Care. Field Care yaitu sama produknya, masker. Pak Handi sebagai pengusaha nggak terima dong, kok ada merek Field Care, FILT Care. Jadi secara penamaan dan secara suara sama gitu. Takutnya orang mau beli Field Care, kebeli Field Care. Nah, di situ di masa pengumuman itu kami melakukan suatu keberatan terhadap produk-produk yang mirip dengan produk-produk klien gitu. Jadi saya bantu Pak Handi untuk melakukan keberatan terhadap produk Field Care dan kami ajukan ke DJKI selama 2 bulan itu. Kalau di atas 2 bulan bagaimana? Nggak bisa, sudah dianggap sudah ditutup. Oke, kemudian setelah pengumuman ke halayak umum ditutup. Pengumuman tersebut masuk ke dalam berbagai pemeriksaan di dalam internal DJKI. Nah, ini yang agak membuat teman-teman atau para pengusaha ini dak-dik-dukder, termasuk kami juga konsultan itu pada saat pemeriksaan substantif. Kenapa? Pemeriksaan ini luar biasa detil diperiksanya. Banyak hal yang diperiksa pada saat pemeriksaan substantif, that's why kenapa lama. Jadi memang apakah permohonan ini bisa disingkat? Bisa. Dalam arti pada saat pengecekan hati-hati. Jadi yang membuat pemeriksaan pengumuman, pemeriksaan substantif, sertifikasi merek itu adalah merek tersebut adalah aman pada saat pengecekan awal. Pengecekan bisa dilakukan oleh pribadi atau oleh konsultan. Biasanya konsultan lebih advance untuk pemeriksaannya karena berbagai aplikasi yang kami gunakan untuk mengecek. Kemudian setelah pemeriksaan substantif masuk ke dalam sertifikasi merek. Nah, di sini udah mulai tenang nih, udah mulai tenang. Pemakaian berapa lama sih sertifikat merek gitu kan? Kita udah nunggu susah-susah nih 12 bulan, 8 bulan, ada yang 2 tahun. Jangan khawatir karena pemakaian sertifikat tersebut berlaku selama 10 tahun. Nah, ini ada yang banyak yang bertanya ke kita, ke rumah paten, kenapa sih merek gue ditolak? Padahal udah jelas-jelas menurut gue beda kok, gue hunting nggak ada nih di website DJKI. Oke,
Penolakan bukan hanya karena namanya sama persis, bukan. Karena memang, teman-teman dari pengusaha-pengusaha biasa hanya mengecek di dgip.go.id, merek, misalnya Irma, wah nggak ada nih, ya udah gue daftar. Jangan salah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan merek itu ditolak? Satu, merek sama dengan merek terdaftar untuk barang sejenis. Ini sudah pasti, karena prinsip dari pendaftaran merek itu adalah first to file. Yang pertama diajukan, itulah yang berhak untuk mendapatkan perlindungan pertama. Jadi itu sama dengan merek terdaftar yang sudah terdaftar, nggak bisa. Kedua, merek sama pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk jenis atau jasa sejenis. Ada kesan yang sama, bentuk, penempatan, cara, penulisan, kombinasi, warna, persembunyi, itu juga membuat suatu merek itu akan berisiko untuk ditolak. Ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, merek sama, tapi ini ada yang sedikit membedakan. Dia pinter nih, misalnya dia buat logo, misalnya dibedain warnanya dikit, tapi bentuknya sama. Misalnya orang mau daftar Gojek tapi Goyek gitu, atau Go apalah gitu yang sama-sama sejenis Gojek, tapi dia warnanya jadi warna biru, tapi bentuknya, logonya sama yang seperti button on, itu nggak bisa juga. Kemudian yang ketiga, merek yang diajukan dengan itikat buruk. Ya ini banyak pemeriksaan substantif sampai masuk ke pengadilan niaga ya, kalau seandainya memang diajukan ini, ini kasus seperti ini kami sering hadapi. Jadi seorang pengusaha khilaf, bukan khilaf, apa ya, lupa atau tidak sadar pentingnya pendaftaran merek ini atau haki ini. Pada saat cabang sudah mempunyai cabang restoran, klien kami kemarin itu punya 40 cabang di suatu kota di Jawa Tengah. Kemudian mereknya nggak didaftarkan, tapi ada orang lain yang mendaftarkan merek tersebut. Nah, itu sebenarnya kalau ditelusuri oleh lawyer, itu memang merek yang diajukan dengan itikat buruk. Itikat buruknya apa? Ya, dia pengen mendompleng nama yang sudah tenar, gitu kan. Kemudian keempat, merek yang sama atau sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Nah, ini nggak boleh. Jadi, misalnya merek terkenal ada, kita sebut saja yang sudah cukup terkenal, misalnya tas Louis Vuitton. Walaupun tidak terdaftar di Indonesia, tapi merek itu udah merek terkenal gitu loh. Semua negara tahu, semua orang tahu bahwa LV itu adalah tas yang terkenal. Nah, jadi dari Paris. Jadi kalau ada orang Indonesia mendaftarkan sudah pasti ditolak dalam bentuk apapun. Misalnya dia mendaftarkan Louis Vuitton dalam bentuk cat, dalam bentuk mobil, atau kategori jasa, misalnya klinik kecantikan merek Louis Vuitton, tetap akan ditolak karena dianggap menyamakan dengan merek terkenal. Nah, ini ada satu lagi yang belum saya masukkan di sini adalah merek yang sama dengan nama produknya. Ya, udah pasti nggak bisa. Misalnya merek bagus sekali Pak Aming, contohnya Grebel. Grebel berbeda, karena Grebel isinya bolpen. Grebel isinya pensil warna, jasanya atau produknya yang didaftarkan. Nah, kalau seandainya Grebel itu Pak Aming menulisnya hanya mereknya pensil, PENSIL misalnya, pensil, isinya pensil juga produknya, sudah pasti ditolak, karena dianggap sama dengan barang atau jasa yang diajukan. Nah, sekarang apa sih tadi kok dibilang persamaan pada pokoknya gitu ya. Nah ini, yang pertama kita harus tahu secara fonetik. Fonetik itu secara bunyi. Misalnya sabun Lux gitu ya. Ada Lux kan tahu ya yang terkenal dari Unilever itu LUX. Nah itu ada yang mengajukan sabun juga mereknya Lux LUKS. Ya gue beda dong, kan gue ada KS-nya dan gue ada logonya beda kok, gue ada kembang-kembang mawarnya, Lux nggak ada. Nggak bisa. Tapi karena ada fonetik, orang sekilas mendengar sama Lux, walaupun yang satu LUX, yang satu LUKS, tetap secara fonetik dianggap sama. Visual. Visual di sini warna, susunan, cara penulisan mirip, itu juga nggak boleh. Atau dianggap persamaan sama pada pokoknya. Kemudian secara konseptual, misalnya seperti bentuk ya, konteks di sini adalah keterkaitan di samping itu keterimbangan, adanya kesamaan padanan kata dan bahasa lain atau kata-kata universal dipahami semua orang. Misalnya kata love, united, atau baby itu secara konseptual akan dianggap sama. Misalnya ada yang mendaftar misalnya baju namanya Tira kan celana jeans Tira, dia daftar, ya saya Tira baby aja, kan ada baby beda, ya nggak bisa karena dianggap akan mengambil nama Tira tadi. Nah, sekarang aduh gimana nih Bu Irma, merek saya ditolak nih atau diusul tolak. Oke, suatu merek tidak langsung ditolak serta-merta. Biasanya yang langsung ditolak itu untuk teman-teman yang tidak menggunakan konsultan atau mungkin pakai konsultan tapi
tidak aware atau konsultan tidak info. Tapi biasanya kalau untuk konsultan, biasanya mereka akan aware terhadap merek-merek yang kemungkinan diusul tolak. Kayak misalnya eee, saya dan Pak Adnan itu pada saat pengecekan itu selalu wanti-wanti, "Pak, Bu, merek ini akan beresiko ditolak loh." "Nggak apa-apa, daftar aja, nggak apa-apa." "Beneran? Resiko ditolak?" "Nggak apa-apa." Nah, dari situ udah tandain nih, ini yang mana nih yang kira-kira yang pasti akan diusul tolak gitu. Kenapa sih, diusul tolak? Dia maksa gitu, "Ya udah nggak apa-apa deh, yuk kita daftarkan." Kata, "Saya terserah deh Pak, harganya murah ini," gini. Ya udah oke, serah. Nah, tiba-tiba ada usul tolak. Waduh, bingung kan, biasanya pemohon kalau misalnya dia daftar sendiri dia nggak tahu karena, akunnya tidak serta-merta selalu selalu dicek. Kalau kami kan sebagai konsultan kami mengecek akun setiap hari. Ada sudah sampai mana kliennya, reportnya kami akan memberitahukan. Nah kemudian pada saat ditolak ini pertama kita harus tanggapi usul tolak. Yakinkan pemeriksa merek dengan argumentasi dan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa merek kita itu layak diterima. Kenapa? Karena kadangkala ada beberapa merek yang dianggap sama oleh pemeriksa, tapi kita bisa meyakinkan secara argumen bahwa merek ini berbeda, itu bisa. Pertama tanggapi dulu. Kenapa merek-merek teman-teman pemohon perorangan atau yang tidak menggunakan konsultan, kok tiba-tiba nggak tahu apa-apa pas gue mau ambil sertifikat ditolak ya? Ya karena nggak ditanggepin. Kalau nggak ditanggapi usul tolak itu dianggap kita semua menerima apa keputusan dari ex officio dari si pemeriksa DJKI. Nah, kemudian apabila ada usul tolak, masih ditolak juga, gimana nih Bu Irma atau Pak Adnan, saya masih pengen nih merek saya ini. Ya udah, Bapak mau tetap pakai nama itu, kita ajukan banding. Banding apabila merek kita sudah ditolak, kita bisa ajukan banding. Nah, banding kemana? Nah, ini ke Komisi Banding Merek di DJKI. Itu kita proses banding. Banding ditolak lagi, kita masuk ke pengadilan niaga atau MA, menggugat keputusan Komisi Banding Merek, bisa sampai situ. Nah, jadi disitulah alur-alurnya suatu merek itu kadang kok lama banget ya merek gue selama 2 tahun nggak ada nih kabarnya gitu. Jadi kadang-kala ini yang membuat lama seperti lama ya. Nah, kalau sudah dapat ini, dah tenang. Jadi kalau saya tadi mereknya disuruh tolak, dijawab, tanggapan diterima, nggak lama sebulan kemudian akan keluar sertifikat. Nah, sertifikat sekarang dalam bentuk soft copy. Kenapa? Karena pada saat sebelum tahun 2019, sebelum DJKI online, sertifikat ini bersifat hard copy. Nah, kadangkala alamat yang ditulis oleh pemohon kepada konsultan atau kepada DJKI berbeda dengan yang sekarang. Nah, ini sering banget kami ngalami, bahkan di WA aja udah nggak ada gitu, udah kok centang satu aja gitu, padahal ini sertifikat udah jadi loh. Banyak yang seperti itu. Jadi banyak miskomunikasi antara DJKI, pemohon, ataupun dengan konsultan. Jadi susah kalau hard copy gitu kan, dan pula hard copy berbayar kalau misalnya kita ambil sendiri di DJKI. Kalau misalnya ini pendaftaran langsung di akun yang sama, ini gratis pengambilan. Nah, jadi kecuali kalau misalnya ada pemohon A, dia tidak menggunakan jasa konsultan, tidak menggunakan kami, biasanya itu kami kenakan biaya charge karena kami ada biaya untuk pengambilan sertifikat tersebut di DJKI. Oke, nah kemudian ini setelah dapat sertifikat semua pengusaha tenang. Kenapa? Karena 10 tahun kalaupun ada gangguan-gangguan ataupun ada yang kurang sreg pada saat proses sebelum sertifikat, misalnya kayak tadi Pak Handi, field care ada karena itu ada fit care. Bisa Pak Handi kalau mau masih bisa. Kenapa? Pak Handi sudah punya sertifikat merek. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum punya sertifikat merek, kadang kita memberikan saran, nanti dulu deh, tunggu sertifikat jadi dulu, baru kita intervensi di bidang hukum. Tapi kalau selama sertifikat belum jadi, udah anteng-anteng aja dulu, nanti akan ada bom waktunya kita melakukan tindakan-tindakan hukum. Jadi seperti itu. Jadi kalau selama belum ada sertifikat, kita tuh kasih ke pengusaha-pengusaha itu formnya, jadi resinya, bahwa dia udah mengajukan, dan menggunakan resi itu bisa digunakan untuk sertifikasi lain, misalnya kayak BPOM, SNI, atau marketplace, itu bisa. Jadi sebelum sertifikat ini jadi, pada saat pengajuan itu dapat semacam bukti tanda pengajuan. Nah, itu yang bisa digunakan sementara sebelum sertifikat ini jadi.
Jadi kalau misalnya ditanya, "Ada buktinya nggak sih kita daftar merek?" Ada form, resi dari DJKI itu penting. Nah, ini hati-hati nih, jadi jangan sampai kejadian ke pengusaha-pengusaha baru yang mungkin tidak paham. Jadi kadang ada pengusaha-pengusaha atau teman-teman yang, "Udah gue pakai-pakai aja deh merek-merek orang nih, gue pakai aja atau gue sama-samain." Iya kalau dia nggak melakukan intervensi hukum, tapi kalau seandainya dia melakukan intervensi hukum, banyak hal yang, merugikan si teman-teman yang mungkin UKM-UKM yang belum tahu, ini banyak nih kasus juga UKM-UKM yang belum tahu nih, mereka membuat ya karena mereka terinspirasi ya, misalnya dari kopi kenangan, mereka ada ambil-ambil, logonya atau dari mana, yang gampang visual terlihat itu kan seperti makanan, kosmetik itu kan gampang sekali ditiru. Ya kalau kalau dia nggak si pemohon lamanya tidak melakukan tindakan hukum tidak masalah, tapi kalau misalnya dia mengajukan tindakan hukum ya akan ada banyak sekali yang, pasal-pasal yang menjerat dan dendanya tidak main-main. 2 miliar kan lumayan ya, bukan lumayan lagi, merugikan pengusaha-pengusaha yang baru muncul ini. Nah, di mana sih kita mulai daftar merek? Nah ini nih ada yang tadi yang kalau posisi yang pengusaha tadi yang klien kami itu, sebenarnya udah maturity stage, karena udah punya 40 cabang belum didaftarkan hakinya. Nah itu, waduh, itu udah nangis kemarin datang ke temu kami, nangis-nangis, "Gimana Bu Irma, Pak Adnan, saya udah daftar, udah punya 40 cabang nih, saya udah ada franchisee sendiri 40, gimana mereknya mereknya diambil orang," gitu. Jadi sebaiknya pada saat development stage atau pada saat kita mengeluarkan ide bisnis atau konsep, kita punya ide bisnis nih, kita buat apa ya? Kita buat, makanan yuk gitu, makanan Korea misalnya. "Iya boleh, tapi namanya kasih nama dulu ya," gitu. Oke, kita kasih nama, misalnya, eee, suatu nama merek Korea gitu. Ya udah di saat itulah kita seharusnya mengajukan pendaftar merek. Kenapa? Karena kalau udah di stage startup stage, growth stage, expansion stage, sampai mature stage, merek kita itu sudah banyak dilihat orang. Secara visual kita sudah mulai beriklan, kita sudah mulai branding, baik di IG, baik di Facebook, baik, secara direct selling ataupun secara, langsung dipampang besar-besaran banner, brosur itu, wah itu gampang sekali atur orang, tinggal foto dimasukin DJKI online didaftar bisa. Nah, jadi sebaiknya pada saat awal konsep, ya sebenarnya kalau dibilang, biayanya mahal, kita belum ada biaya segitu tuh, Bu Irma. Oke, sekarang kita hitung-hitungan aja deh, pendaftaran merek di PNBP di negara 1,8. Oke, kalau menggunakan jasa konsultan haki antara 3,5 juta, 3 juta sampai 3,5 juta masih bisa lah, plus minus lah ya. Kita hitung anggaplah di 3,5 juta. Itu kan merek merek berlaku 10 tahun. 10 tahun anggaplah 3,5 juta dibagi 10 tahun. Jadi per tahun itu hanya mengeluarkan effort 350.000 per tahun. Dibagi lagi, 350.000 dibagi 12, berarti hanya 30.000 per bulan untuk investasi intangible asset berupa merek. Kenapa ditunda-tunda gitu loh, sedangkan untuk pembelian aset, pembelian misalnya restoran ya, saya sebutnya restoran, pembelian kulkas, pembelian bangku, pembeliannya bisa habis 100 juta gitu, tapi lupa, merek yang diajukan lupa gitu loh. Nah ini kejadian, makanya berapa kali saya mengadakan webinar itu untuk teman-teman UKM atau pengusaha-pengusaha yang baru, tolonglah diajuin dulu, nggak apa-apa, nggak usah pakai jasa konsultan nggak apa-apa, tapi pakai aja pakai aja daftar sendiri gitu, nggak masalah, harga lebih murah atau bisa menggunakan pakai UMKM, harganya cuma murah, cuma 500.000 ataupun kami bantu, itu juga ya terserah kalian bayar berapa kalau untuk teman-teman UKM. Tapi kalau untuk, mmm, untuk pemerintah sendiri sudah mengadakan, subsidi untuk UKM, memang dengan syarat dan ketentuan tertentu untuk UKM. Jadi di situ jangan sampai di posisi maturity stage udah branding besar-besaran, sudah habis jutaan, jutaan ya puluhan juta, sudah tenaga, waktu, pikiran di ditaruh situ semua, tiba-tiba pada saat pengajuan merek, "Maaf Pak, mereknya sudah ada yang mirip atau sudah ada yang persamaan pada pokoknya." Ya, branding lagi deh. Ya, jadi biasanya gitu kalau kalau kami, saya konsultan KI biasanya memberikan kesempatan kepada teman-teman pengusaha, "Udah kasih kita deh 5 alternatif nama, nanti kita bantu, cari yang kira-kira aman yang mana ya." Jadi seperti itu. Jadi memang that's why kenapa pengecekan itu hal yang paling krusial, baik oleh konsultan haki ataupun oleh pendiri sendiri itu krusial sekali sebelum mengajukan ke stage berikutnya. Oke,
Ya kalau untuk di rumah paten sendiri ya silahkan bertemu dengan saya yang di BNI Grow ini dan Pak Adnan. Nah, kemarin sudah saya ajak Pak Adnan pada saat meet and greet. Kenapa? Karena yang paham benar akan merek di DJKI ataupun yang sudah selama lebih dari 15 tahun berkecimpung di DJKI itu adalah Pak Adnan, dan saya membantu dalam 3 tahun terakhir. Dan saya mendirikan PT ini 3 tahun terakhir, dan Pak Adnan sudah menjalani logo rumah paten ini memang sudah lama, penamaan rumah paten ini sejak tahun 2010. Nah ini di sini saya boleh kasih bocoran sedikit ya. Kita juga baru daftarkan merek ini baru 2 tahun terakhir. Jadi Pak Adnan selalu bilang gini, as a consultant dia bilang, udahlah nggak akan ada nyontek merek gue, udahlah nggak akan ada nyontek logo gue di surat gitu. Tapi kan saya nggak habis pikir, pada saat saya masuk dan saya membuat PT, saya bilang seperti ini Pak Adnan, yakin nggak didaftarkan, kita mau lari kenceng nih, saya bilang seperti itu. Kita akan share atau kita akan marketing budget saya besar nih untuk SEO, untuk Google Ads, untuk segala macam, karena kami kan bidang digital saat ini. Yakin, udah nggak apa-apa, nggak usah daftarkan. Karena berpikir sama seperti teman-teman saya lain, udahlah nggak akan ada yang nyontek gitu kan. Dan kemudian saya daftarkan, baru kita daftarkan rumah paten ini, baru di situ saya genjot, dan akhirnya sekarang kami sudah membantu lebih dari 1.500 logo. That's why kenapa kami aman, karena merek ini sudah disahkan oleh DJKI di tahun kemarin. Jadi kita sudah aman sekali untuk logo rumah paten sendiri ya. Kalau tim kami sudah ada dari 2010, Pak Adnan sudah menguasai di bidang haki ini. Bu Irma, waktunya 10 menit. Siap. Udah. Ini untuk contact information. Ya, ini kan sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin ada yang kantor di daerah Jakarta Selatan, bisa diskusi, atau kalau misalnya dengan kita ya, kalau untuk teman-teman BNI bebas deh mau one-to-one, mau offline, kita atur jadwalnya. Mungkin kalau one-to-one saya sekarang agak kesulitan mengatur jadwal karena lebih banyak saat ini adalah offline. Karena mumpung alhamdulillah angka COVID turun, kami lebih banyak di meeting ketemu seperti kemarin, meet and greet, atau beberapa meeting kami banyak di offline. Nah, ini beberapa merek yang sudah kami ajukan. Ini baru 10-nya, ini ada sekitar saya lupa, ini sekitar 140 merek. Ini nggak saya ini kan aja, ini ada beberapa merek-merek yang sudah kami ajukan, dan di sini juga ada banyak ya yang mungkin udah banyak dilihat secara visual. Oke, ini tim kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Irma, penjelasan yang sangat-sangat menarik ya. Jadi kita jadi tahu nih betapa pentingnya, jangan sampai kita sudah punya merek yang udah bagus, yang udah kita susah payah bangun, tahu-taunya kita diambil orang mereknya. Jadi jangan lupa segera daftarkan. Nah, rekan-rekan di sini silakan yang ingin bertanya kepada Dr. Irma, dipersilahkan. Saya Pak Michael. Ya. Bu Irma, penjelasannya sangat komprehensif, lengkap gitu ya, A to Z-nya. Ya, sedikit testimoni aja, Bu Irma. Saya dibantu juga untuk pendaftaran merek saya sejumlah kurang lebih merek kali ya Bu Irma ya, oleh Bu Irma dan Pak Adnan, dan so far memang layanannya beda. Jadi kami sendiri itu di advice mulai sebelum daftar untuk bisa meminimasi lobang-lobang supaya pada waktu kita submit itu jangan sampai ini ditolak. Jadi kemungkinan untuk berhasilnya itu lebih tinggi gitulah melalui advice yang diberikan Bu Irma sama Pak Adnan. Yang ingin saya tanyakan Bu Irma, kalau seandainya kita sudah mendaftarkan satu merek tertentu yang main-nya gitu ya, yang utamanya, misalnya untuk saya dak kelapanya gitu. Ini kan sudah dalam proses kapan mau finalisasi keluar sertifikatnya. Tapi kemudian saya membuat turunan gitu. Jadi dak kelapanya sendiri nanti mungkin akan saya bikin untuk segmentasi tertentu ditambah dengan sub merek tertentu, misalnya dak kelapa deluxe, dak kelapa luxury, dak kelapa grande misalnya seperti itu. Apakah hal itu perlu untuk didaftarkan kembali ya Bu Irma? Pertanyaannya itu satu. Terus yang kedua, bagaimana dengan kalau seandainya ada penemuan terhadap satu proses gitu ya, misalnya ada satu produk yang secara umum biasanya dibuatnya dengan material A, misalnya material keramik gitu ya.
Tapi ternyata dengan R&D yang kita lakukan, kita menemukan satu produk yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan batu begitu. Apakah hal yang seperti ini juga merupakan satu hal yang perlu untuk diajukan paten atau hak kekayaan intelektualnya? Itu aja kali Bu Irma pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Irma. Setelah ini mungkin ada yang angkat tangan ya, Pak Ferdi dan Pak Jo ya. Oke, siap. Banyak. Terima kasih Ibu Ledi. Ibu sekitar 14 ya Bu, saya lupa 11 apa 14 merek yang sudah diajukan. Terima kasih Bu Ledi, dan alhamdulillah saya juga masuk BNI gara-gara Ibu Ledi. Iya, jadi memang contohnya Dark Kelapa. Dark Kelapa misalnya mau punya turunan. Kalau misalnya produknya sama, jasanya sama, kelasnya sama, kalau seandainya ada budget lebih, silahkan diajukan. Tapi kalau misalnya memang udah Bu, budget saya terbatas nih, saya perlu nggak? Kalau nggak mau diajukan juga sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena konsepnya sudah ada, Dark Kelapa. Mau itu misalnya Dark Kelapa Deluxe, Dark Kelapa Premier, itu pasti nggak akan diterima. Kenapa? Karena Premier, Deluxe itu hanya kata keterangan saja, bukan suatu penamaan. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu, bilang nggak apa-apa, Bu Irma, saya mau daftarin semua deh merek saya di semua lini-lininya, misalnya sub-produknya, oke, monggo silahkan. Tapi kita balik lagi lihat budgeting dari perusahaan sendiri ya. Kalau memang ada, silahkan. Tapi pada dasarnya orang tidak akan bisa mendaftar lagi dengan nama Dark Kelapa, Bu. Mau Dark Kelapa New, Dark Kelapa Goods, Dark Kelapa Best, nggak akan bisa. Kenapa? Karena Dark Kelapa sudah suatu penamaan oleh Ibu. Kecuali kalau ada orang mendaftarkan Dark Kelapa dengan nama yang lain. Jadi misalnya tidak keterangan. Misalnya Dark Kelapa Ready gitu. Itu bisa, Bu. Gitu, karena itu suatu penamaan nama, bukan keterangan. Jadi kayak misalnya kami itu mengerjakan 4 maklon kosmetik contohnya. Kosmetik itu satu hari itu kami diberi sekitar 15 merek untuk dicek, bahkan lebih, satu maklon bisa sampai 20 merek lebih untuk dicek. Itu gagal semua. Kenapa? Karena mereka gini, misalnya dia mau daftar misalnya Lux tadi. Dia mau daftar Lux Beauty. Yang satunya mau daftar Lux Skin. Ya tetap aja yang diambil kata-kata Lux-nya gitu, bukan kata-kata beauty atau skin, karena beauty atau skin merupakan keterangan dari jasa dari si produk itu sendiri. Gitu. Jadi bukan suatu penamaan. Nah, itu yang banyak sekali maklon kosmetik khususnya, karena mereka kan sudah bingung ya namanya apa, karena sudah overload sekali nama di kelas kosmetik ini yang pendaftaran mereknya. Jadi memang agak sedikit lama dan detail kami periksanya untuk kosmetik. Kalau untuk Dark Kelapa atau beberapa produknya Bu Ledi, karena memang produk ini bukan produk-produk masif seperti kosmetik, seperti pakaian, jadi lebih gampang sekali. Maaf. Ya, itu berarti bisa ya Bu, bisa. Mau Ibu mau daftarkan Dark Kelapa Grande, Dark Kelapa Luxury, itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalnya apakah Ibu wajib, sebenarnya kita ajukan dulu yang penting Dark Kelapanya sudah aman, ke bawahnya kita bisa mengajukan keberatan apabila ada orang yang mengajukan Dark Kelapa Grande, Dark Kelapa Luxury, itu kita bisa mengajukan keberatan. Kalau Ibu mendaftarkan silahkan, tapi kalau misalnya Ibu nggak daftarkan, tiba-tiba ada yang mendaftarkan, kita ajukan keberatan saja, itu bisa. Karena konsepnya sudah Ibu yang pegang. Kemudian kedua, suatu penemuan proses. Ya, proses di sini merupakan salah satu kekayaan intelektual juga, tapi berupa paten. Nah, ini bisa Bu diajukan patennya, tapi yang pasti paten sama seperti merek itu harus kita cek dahulu. Pengecekan kita lakukan dalam negeri dan dalam dan luar negeri. Jadi apabila sudah diajukan di luar negeri, kita nggak bisa mendaftarkan di dalam negeri karena masuk ke PCT nanti. Jadi sebaiknya diajukan dulu. Dan paten ini sebenarnya bisa sesuatu, bukan harus yang baru banget gitu, enggak. Bisa suatu penambahan paten yang sudah ada. Kita sebut paten sederhana. Bisa. Nanti saya bantuan lagi sama Ibu Ledi ya Bu ya, atau saya ke tempat Ibu di Klasika. Pak Michael, saya boleh izin, itu Pak Aming mungkin mau bertanya karena Pak Aming. Ya, ini tapi waktu kita udah habis ini. Maaf, mohon maaf. Pak Aming mungkin bisa langsung kontak ya. Bang Mike. Bu Irma ya. Ya, gimana? Bang, nggak apa-apa Bang, kita tambah 5 menit aja Bang, supaya Pak Aming dan Pak Miki bisa bertanya. Setelah itu kita break. Nanti waktu breaknya kita kurangi. Oke, kalau gitu kita tambah 5 menit, silakan Pak Aming dan Pak Miki ya. Pak Aming dulu ya. Ya, selamat pagi Bu Irma. Pagi Pak Aming. Mau nanya,
Kalau misalnya yang kata Ibu itu kan satu merek itu bertahan 10 tahun tuh Bu. Nah, kalau misalnya sempat lupa perpanjang, dan apakah itu kemungkinan langsung misalnya ada orang yang tahu bahwa itu belum kita perpanjang, terus dia bisa langsung register dengan merek kita, langsung jadi merek dia atau gimana Bu? Siap. Terima kasih Pak Aming. Ya, memang kalau untuk merek itu kan 10 tahun. Tapi 10 tahun itu bukan dari Bapak terima sertifikat, bukan. Dari awal pengajuan. Jadi kalau dihitung mundur, misalnya pengajuannya tanggal 1 Januari 2021. Pengajuan ya. Dapat mereknya 1 Januari 2023. Berarti Bapak udah hilang 2 tahun sebenarnya. Berarti nanti kapan sih, sampai kapan perlindungan mereknya berakhir? Berarti 10 tahun dari 2021. Bukan 2023 saat terima merek, enggak, sertifikat, bukan. Jadi pada saat awal perlindungan itulah dimulai. Nah, di sini kadang suka miss-nya, dibilang gini, enggak, gue terima mereknya sertifikat baru kok bulan lalu, tahun berapa, masa udah habis? Karena itu, karena sebenarnya masa perlindungannya dari awal pengajuan. Nah, jadi pada saat awal pengajuan itu kita mesti mention nih, dapat resinya, diingat-ingat tanggal segitu, oke. Nah, kalau seandainya, apa yang terjadi kalau seandainya kita lupa perpanjangan? Perpanjangan itu nanti ada, misalnya tadi 1 Januari 2021, selesainya 1 Januari 2031. Nanti akan ada tenggat waktu, Pak Aming, selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kita masih bisa ditunggu untuk perpanjangan. Nah, kalau sudah lewat dari masa 10 tahun dan juga masa 6 bulan tenggat waktu, merek kita akan hilang masa perlindungannya. Apakah boleh diambil orang lain? Boleh sekali, boleh. Dan hal ini sering kami lakukan apabila ada beberapa klien yang bertanya-tanya, Pak, cariin dong Pak merek-merek yang kira-kira bagus, daripada kita berpikir lagi atau kita merangkum lagi merek, mereka bingung. Akhirnya biasanya kami kasih suka list tuh, merek-merek yang sudah habis masa berlakunya. Nah, kenapa? Karena kan dianggap merek ini sudah nggak ada yang punya. Misalnya dia sudah, perusahaannya sudah bangkrut, atau misalnya, enggak, merek itu nggak laku, nggak usah diterusin aja perpanjangan, itu bisa diambil. Nah, makanya di sini kan Pak Aming udah banyak banget ya daftar merek Grebel di sini, jadi dilihat itu mundur dari awal perlindungan, bukan dari awal dapat sertifikatnya. Nah, kayak kemarin kan Pak Aming pengajuan Vero ya, itu bagus sekali. Jadi kenapa saya kejar-kejaran sama anak buah Pak Aming, karena saya takut di tanggal itu sudah habis perpanjangannya, Bapak nggak bisa ambil lagi, nanti diambil orang. Oke. Atau biayanya lebih mahal. Iya. Gitu. Berarti jaganya berarti harus jaga sendiri, sama harus konsultan juga bisa ngingetin gitu ya? Iya, biasanya sih kalau saya sih dari kitanya. Kita selalu ngingetin klien, Pak, tanggal segini udah mau habis loh. Gitu. Diajuin nggak usah lah misalnya. Udah nggak laku lagi gitu. Berarti saya harus bongkar lagi tuh semua itu untuk cari tahu tuh semua merek-merek yang udah terdaftar. Oh, nggak apa-apa. Kalau yang kemarin saya bantu aja Pak. Nanti saya bantu untuk ingetin. Ya Bu, boleh Bu, tolong dirangkumin Bu, karena kan banyak tuh turunannya tuh Bu. Siap. Ya, thank you Bu. Oke, siap Pak Aming. Ya. Terima kasih Pak Aming. Silakan Pak Miki. Kita masih punya waktu 2 menit. Selamat pagi, Bu Irma. Mau tanya, saya pernah mendengar begini. Kalau kita sudah mendaftarkan merek kita di 6 negara, merek itu berlaku seluruh dunia. Betul apa enggak, Bu? Oke. Ya, kalau misalnya untuk merek yang 6 negara itu bisa dianggap sebagai merek terkenal, Pak. Jadi pada saat kita mau mengajukan lagi merek di negeri kita, dianggap kita mengambil merek tersebut atau mencoba untuk mengambil merek yang sudah ada. Kan biasanya merek itu kan, penamaan suatu merek itu sebaiknya itu nama yang benar-benar tidak ada di kamus. Nah, kalau misalnya kita ambil nih nama merek itu bagus kok gitu ya, dia udah terkenal, nggak boleh lah diambil gitu. Itu dianggap merek terkenal, Pak. Kalau udah dianggap 6 negara. Saya secara, apakah ada aturan bakunya, Bu, untuk internasional? Jadi gini, kalau misalnya merek saya udah terdaftar di 6 negara, ya. Nah, ada orang lain di negara Eropa sana tuh yang memakai merek ini. Saya bisa studi ya, dengan asumsi bahwa merek saya ini udah terdaftar di 6 negara. Meskipun di negara yang dia pakai itu saya belum mendaftarkan merek saya gitu. Nah, apakah ini berlaku, ada hukum internasional atau emang ini hanya Bu? Ya gitu deh. Iya, jadi
Untuk merek ini sendiri memang sekarang sudah dipermudah oleh WIPO, World Intellectual Property Organization dunia, dengan mendaftarkan Madrid Protocol. Jadi dengan Madrid Protocol kita mau daftar 10 negara saat ini juga bisa. Nah, kalau seandainya kita sudah daftar di 6 negara, memang asumsinya dianggap kita sudah merupakan merek terkenal, itu ada hukumnya juga. Dan pada saat misalnya saya daftar, misalnya kemarin ada klien saya daftar parfum itu merek saya lupa, merek Paco Rabanne. Dia anggap di Indonesia nggak ada Paco Rabanne. Jangan salah, tapi udah ada lebih dari 8 negara yang daftar Paco Rabanne. Dan itu pasti sudah oleh pemeriksa DJKI dianggap, wah lu nyontek nih. Ngapain lo ngambil dari merek orang yang sudah pasti ada didaftarkan di negara-negara lain? Nggak bisa. Kalau kita biasanya ngecek apakah merek ini didaftarkan lebih dari 2 negara, kita anggap hati-hati nih, bisa diusul tolak. Gitu, karena dianggap kita menyadur atau menyontek merek dengan jasa yang sama atau produk yang sama. Sebaiknya sih memang berbeda ya dengan yang sudah ada, apalagi lebih dari 6 negara dianggap orang sudah banyak tahu terhadap logo tersebut dan merek tersebut. Sebaiknya sih seperti itu. Oke, makasih Bu. Siap, Pak Miki. Pak Miki mau ke Dubai beresin mereknya, Pak. Ya, Nanti Pak kita Miki. one-to-one ya, Bu. Ya. Siap, Pak Miki. Ya, saya tambahkan Pak Miki ya. Nah, kalau Pak udah punya pendaftaran di 6 negara. Nah, cuman ternyata diajukan pihak ketiga di negara yang luar itu. Nah, umumnya regulator di negara masing-masing di 200 negara itu tetap melihat apakah merek ini ada di negara-negara lain. Nah, tujuannya kalau memang merek tersebut udah dikatakan udah terbukti terdaftar di 6 negara misalnya, otoritas negara saya semacam DJKI-nya itu pasti menolak. Nggak usah Bapak sungkan-sungkan, pasti ditolak karena udah peraturan internasional yang mengarahkan demikian. Nah, cuman takutnya negara-negara tersebut misalnya gini, apa yang Pak Miki kemukakan ternyata merek itu belum terdaftar di negara 6 negara tadi. Nah, negara yang 7 itu tetap bisa menganggap merek ini adalah bukan merek terkenal. Sikapnya gitu, Pak Miki. Oke, makasih Pak Adnan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Adnan Hardi, Bu Irma Novista, penjelasan yang baik sekali tadi, tanya jawab yang sangat menarik nih ya. Jadi memang kalau teman-teman di sini masih ada yang mau ditanyakan lagi, jangan sungkan, langsung kontak aja ke Bu Irma, Pak Adnan, pasti mereka akan ready untuk selalu menjawab semuanya.